Oke, anak-anak, saya akan membahas sedikit ya tentang masalah dalam rumah tangga. Ini yang terjadi lumrah dan mungkin kalian pun pernah merasakan di dalam keluarga kalian sendiri. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah nusyus. Nusyus itu artinya durhaka. Durhakanya seperti apa? Nah, ini tindakan istri yang menentang kehendak suami yang tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syar'i atau menurut hukum syara. Misalnya istri tidak mau tinggal di rumah yang disediakan suami. Ini juga termasuk durhaka. Terus apabila istri berpergian dengan tidak beserta suami atau muhrimnya, ini juga termasuk salah satu nusyus ya. Jadi perlu diperhatikan sekali untuk para istri. Nah, kemudian yang kedua adalah talak, tadi yang sudah kita bahas sedikit ya, bahwa pernikahan itu artinya menyatukan visi dan misi tujuan dalam hidup kita. Nah, kenapa terjadi perceraian itu karena memang sudah tidak memiliki tujuan yang kuat dalam pernikahan. Karena pernikahan itu intinya kan untuk mencari sebuah kebahagiaan. Nah, kalau pengen bahagia, kalian berarti harus memiliki satu tujuan yang kuat dalam pernikahan. Nah, maka dari itu, yang pertama harus dilakukan adalah mencari ketentraman. Nah, mencari ketentraman ini pun tidak menuntut kepada pasangan. Jadi kita pun harus bisa memberikan ketentraman untuk pasangan kita. Bagaimana caranya? Yaitu memahami hak dan kewajiban seorang istri maupun suami. Nah, macam-macam talak itu ada dua, talak roj'i dan ba'i. Nah, talak roj'i itu talak yang sementara. Talak 1 itu masih bisa rujuk kembali, talak 2 bisa. Nah, kalau sudah masuk kepada talak ba'i, talak selamanya itu tidak bisa rujuk kecuali dia menikah kembali. Itu kalau sudah talak ketiga. Nah, jadi dipahami ya. Nah, adapun hukum talak di sini, talak itu hukumnya wajib apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Nah, maka misalnya karena ada kekerasan ataupun adanya pihak ketiga yang artinya antara suami dan istri sudah tidak memiliki kecocokan, maka wajib hukumnya. Sunnah apabila tidak lagi sanggup membayar kewajiban, maka ini sunnah untuk meninggalkan, merasa tidak mampu. Kemudian haram ya. Haram di sini karena menjatuhkan talak sewaktu istrinya sedang haid, itu juga tidak boleh ya. Jadi ketika menalak perempuan dalam keadaan haid itu dia haram. Kemudian menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Nah, ini dalam keadaan waktu suci ini maksudnya si perempuannya itu dia telah dicampuri, artinya sudah bersetubuh dengan istrinya, kemudian dalam waktu suci itu dia melakukan talak, maka diharamkan karena bisa jadi si istri ini bisa dalam keadaan hamil seperti itu. Kemudian makruh ini adalah hukum asal dari talak dan Allah sangat membencinya. Jadi satu masalah yang sebenarnya membuat dilema itu bahwa Allah itu sangat membenci perceraian, tapi Allah pun tidak melarang perceraian tersebut. Nah, itu ya. Nah, ini adapun lafaz cerai ya masing-masing ada yang sarih atau kinayah. Maksudnya bahwa suami ini memutuskan ikatan pernikahan dengan menyatakan kamu saya talak atau saya ceraikan, atau dengan kata-kata sindiran, itu juga termasuk lafaz talak. Nah, ini rukun talak. Suami yang mukallaf juga suami tidak berakal, mabuk dan lain sebagainya. Istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami yang menyeraikannya, artinya dia benar-benar menikah ya. Nah, hikmah talak ya sebenarnya ada hikmahnya ya. Ketika sudah tidak sepemikiran, maka
ya pasti penderitaan itu akan berakhir, atau lebih baik itu bercerai daripada dilanjutkan. Nah, ini hikmahnya. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini ya. Dan satu lagi, ini pembahasan tentang ila. Ila itu adalah sumpah suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau tidak menyebutkan masanya. Nah, apabila suami kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka ia harus membayar kifarot atau denda. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa tidak sembarangan untuk menyampaikan ila ini ya kepada si istri. Kalau ini dia tidak kembali kepada istrinya, maka berlaku talak bain. Talak bain itu berarti dia tidak bisa rujuk kecuali dia harus menikah dulu. Nah, kifarotnya memberikan makan fakir miskin 10 orang dan memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari. Kemudian ada zihar. Zihar itu seorang suami menyerupakan istri dengan ibunya sehingga haram atasnya. Ini hati-hati sekali. Misalnya dia mengatakan, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Jadi menyerupakan istri seperti ibunya itu tidak boleh. Namanya zihar ya. Hukumnya haram. Apabila suami mengatakan zihar pada istri, maka wajib membayar kifarat juga. Dan haram atasnya bercampur dengan istrinya sebelum dia meminta maaf ya sama si istrinya. Nah, tingkatan zihar itu ada 3. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian ada li'an. Li'an itu saling laknat. Nah, adalah perkataan atau tuduhan suami kepada istri telah berbuat zina, dan perkataan itu diulang-ulang sampai 4 kali. Ini namanya li'an. Nah, apabila tuduhan ini tidak benar atau tidak mau menghadirkan 4 orang saksi atau tidak mau bersumpah, maka suami harus dipukul 80 kali sebagai kifarotnya. Kemudian apabila istri tidak melakukan zina, maka ia harus mengucapkan sumpah li'an 4 kali. Dan yang kelimanya adalah amarah Allah jika suaminya benar atas tuduhannya. Lalu ceraikan selamanya jika tidak mau bersumpah, berlaku hukum zina baginya. Ya. Jadi kalau perempuannya tidak melakukan zina, maka dia harus bersumpah. Ya. Tapi kalau melakukannya, maka dia harus bercerai selamanya. Dan berlaku hukum zina. Hukum zina kan ada muhsan dan ghairu muhsan. Kalau yang muhsan itu dia yang sudah menikah, maka harus dirajam atau dilempari batu sampai mati. Kemudian adalah idah. Idah itu masa tunggu atau masa menanti bagi istri yang diceraikan suaminya. Waktunya adalah di sini masa idahnya adalah 3 bulan. Ada juga yang menyatakan 4 bulan 10 hari atau 3 kali bersuci. Berarti 3 kali haid gitu ya. Nah, ini ada kurun waktu idah. Dan terakhir adalah rujuk. Nah, rujuk ini ada syaratnya. Ada rukun rujuknya. Istri, suami, saksi, dan sigot atau lafadz. Rujuk. Hukum rujuk wajib, haram, jaiz, dan juga sunnah. Nah, ini wajib apabila suami mentalak salah seorang istri sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Nah, ini boleh rujuk ya. Maksudnya dia sempurnakan pembagian waktu terhadap istri yang ditalak. Intinya ketika waktu mentalaknya itu dia masih dalam 1 hari itu, kemudian baru talak 1, maka dia boleh wajib rujuk ya, karena mungkin barangkali dia mempertimbangkan dengan matang bahwa tidak apa-apa. Kemudian haram apabila terjadi sebab rujuknya.
yaitu menyakiti istrinya. Kemudian jaiz artinya boleh, atau hukum rujuk asli ya, itu adalah jaiz, boleh. Dan yang terakhir adalah sunnah, jika lebih berfaedah bagi keduanya. Nah, itu pembahasan sedikit tentang masalah dalam pernikahan. Silahkan nanti dipelajari lagi ya.